أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di majlis yang mubarakah ini. Insyaallah pada pertemuan kita kali ini akan melanjutkan membahas kitab Arba'in hadis yang kedua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rukun iman yang kelima, yaitu al-imanu bil yaumil qiyamah. Beriman kepada hari kiamat atau hari akhir. Hari akhir yang dimaksud di sini adalah hari akhir daripada kehidupan dunia dan awal daripada kehidupan yang abadi. Hari kiamat adalah hak, pasti, dan di situ ada dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara tentang hari kiamat, tentu di sana adanya tanda-tanda. Ada tanda-tanda yang kecil dan ada tanda-tanda yang besar. Dan tanda-tanda yang kecil ini sudah banyak kita bisa melihat. Adapun terkait dengan tanda-tanda yang besar, maka kiamat itu akan segera setelah munculnya Imam Mahdi Al-Muntadhar, yaitu Imam Mahdi yang mana beliau adalah salah seorang dari keturunan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari jalur Hasan. Imam Mahdi, yaitu namanya sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah. Maka setelah munculnya Imam Mahdi ini, maka akan berdekatan tanda-tanda besar yang lainnya. Akan tetapi sebelum munculnya Imam Mahdi ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan salah satu tanda daripada kemunculan Imam Mahdi adalah akan terjadinya perang di 3 negara. Yang pertama adalah negeri Syam. Syam ini adalah sebuah negeri yang mana kalau sekarang ada 4 negara: Palestina, Suriah, Lebanon, dan Yordania. Juga peperangan dari negeri Yaman dan peperangan dari negeri Irak. Maka dari peperangan
dari ketiga negara ini, maka akan banyaknya terbunuh manusia. Terlebih yang terbunuh adalah ulama-ulama kaum muslimin. Dan ini merupakan salah satu musibah. Terbunuhnya, wafatnya ulama adalah musibatun. Ya. Musibatun la tujbar. Kematian ulama itu adalah bentuk musibah yang tidak ada penggantinya. Jadi kalau sekarang ada orang kaya meninggal, maka besok akan ada lagi orang kaya. Kalau ada sekarang presiden meninggal, besok akan bermunculan presiden. Bahkan banyak yang mendaftar. Akan tapi kalau ulama meninggal, ketika Imam Syafi'i meninggal, maka tidak ada orang yang menyamai Imam Syafi'i. Ketika Imam Ahmad meninggal, tidak ada lagi orang yang menyamai Imam Ahmad bin Hambal. Baik dari sisi keilmuannya ataupun dari sisi ketawaduannya. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan juga imam yang lainnya. Maka setelah meninggalnya para ulama, maka kaum muslimin sangat menanti seorang pemimpin yang adil. Maka di sanalah nanti akan muncul di negeri Syam, yaitu Imam Mahdi. Tidak seperti yang ditunggu-tunggu oleh orang Syiah. Ya, sama orang Syiah sekarang apa? Lagi menunggu Imam Mahdi, akan tapi apa? Akan tetapi mereka mempunyai keyakinan bahwasanya Imam Mahdinya mereka itu ada di gua, yaitu di negeri Irak. Makanya mereka menunggu terus. Ya, ini keyakinan mereka. Akan tapi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Mahdi itu akan muncul nanti di negeri Syam. Dan nanti negeri Syam, Palestina, yang walaupun sekarang lagi dijajah, maka di akhir nanti akan ramai kembali. Ya. Jadi apa? Jadi akan banyak orang-orang yang mengunjungi Palestina. Yang ini apa? Ini adalah salah satu daripada tanda-tanda ya, ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sekarang kita bisa melihat bagaimana di negeri Syam, di Palestina, di Suriah dan negeri-negeri sekitarnya, ya, yaitu perang terus. Akan tapi di akhir nanti Syam itu akan munculnya seorang imam, yaitu Muhammad bin Abdullah atau Imam Mahdi. Maka ketika Imam Mahdi ini muncul, maka di sanalah Islam mempunyai pemimpin yang adil. Dan di sanalah Imam Mahdi memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam riwayat dikatakan bahwasanya nanti pada zaman Imam Mahdi ini akan terjadi peperangan, yang mana peperangan ini adalah disebut dengan Malhamatul Kubra. Malhamah adalah diambil dari kalimat lahmun. Artinya apa? Peperangan saat itu kembali kepada pedang, tidak kepada apa? Tidak memakai senjata bom atau yang lainnya. Maka pada saat itu kemenangan ada di pihak Muslim yang dipimpin oleh Al-Imam Mahdi Al-Muntadhar. Akan tetapi tatkala Imam Mahdi melakukan penyerangan dan kemenangan, maka di sana muncullah yaitu tanda kiamat yang kedua, yaitu munculnya Al-Masih Ad-Dajjal, yaitu di Khurasan. Khurasan adalah di Iran.
munculnya Dajjal ini adalah salah satu bentuk juga apa? Dari pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahasanya akan muncul di penghujung dunia ini, yaitu di penghujung kehidupan ini, yaitu Dajjal. Dan Dajjal itu usia nggak lama, cuma 40 hari. Cuma 40 hari, akan tetapi dari 40 hari ini tidak ada tempat yang tidak disinggahi oleh Dajjal. Ini semua tempat kecuali Mekah dan Madinah. Semua tempat Dajjal akan singgah. Dan inilah salah satu bentuk fitnah terbesar. Fitnah terbesar adalah munculnya Dajjal. Maka kita disuruh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berta'awud, untuk berdoa di penghujung sholat kita, yaitu ya berlindung dari Dajjal ini. Kenapa? Karena Dajjal ini membawa fitnah yang sangat besar. Kenapa? Dajjal ini bisa memberikan apapun yang kita mau. Yang mana sebelum munculnya Dajjal ini 3 tahun dunia ini dilanda, yaitu musim paceklik. Tahun pertama sepertiga dunia ini paceklik, tidak hujan. Tahun kedua setengahnya dunia ini, tahun ketiga seluruh dunia ini tidak mengalami hujan, yaitu apa? Adanya paceklik. Artinya manusia termasuk kaum muslimin pada saat itu sangat membutuhkan kebutuhan. Datangnya Dajjal membawa fitnah. Orang-orang yang mengimani Dajjal maka penduduknya akan makmur. Tempatnya akan makmur. Kenapa? Karena Dajjal bisa memberikan apapun. Hanya satu Dajjal yang nggak bisa memberikan, yaitu Dajjal nggak bisa merubah mukanya. Muka Dajjal jelek, akan tetapi apa? Akan tetapi Dajjal bisa memberikan kepada manusia apapun yang kita inginkan. Maka ini fitnah terbesar. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan salah satu orang yang banyak terkena fitnah Dajjal adalah perempuan. Kenapa? Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perempuan ada 2 hal kekurangannya. Pertama adalah naqisatuddin, kurangnya agama yang ada pada perempuan. Yang kedua adalah naqisatul aqli, kurangnya akal yang ada pada perempuan ini. Sehingga kita bisa melihat bagaimana dalam syariat Islam talak itu ada di laki-laki. Kenapa? Di antara hikmahnya adalah karena perempuan ini naqisatul aqli, akalnya yang kurang. Artinya apa? Perempuan ini memakai perasaan, tidak memakai akal. Maka di dalam Islam talak ada pada laki-laki, tidak ada pada perempuan. Di saat Dajjal ini dia membuat fitnah, walaupun apa? Tadi hanya 40 hari. Akan tapi 1 hari yang pertama bagaikan setahun. 1 hari yang kedua bagaikan sebulan. 1 hari yang ketiga bagaikan 1 pekan. Dan yang keempat, kelima, keenam seperti biasa. Saking Dajjal ini fitnah yang sangat besar, Imam Mahdi yang kuat, yang adil, lari. Tidak bisa menghadapi Dajjal. Kenapa? Karena Dajjal tidak akan ada bisa yang mengalahkan kecuali seorang nabi. Maka apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau Dajjal itu muncul saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada, maka aku yang akan membunuhnya. Tapi tatkala aku sudah meninggal, manusia cuma 2, ya, dia apa? Akan terkena fitnah atau dia lari. Jadi apa? Jadi tidak ada kita apa? Untuk mendekati
Dajjal ini. Maka apa? Imam Mahdi bersembunyi di gua Tur. Di gua Tur, ya. Maka Imam Mahdi dan pasukannya dan pengikut-pengikutnya bersembunyi di gua Tur. Akan tapi lama kelamaan Imam Mahdi ini kehabisan pembekalan. Akhirnya apa? Akhirnya Imam Mahdi nekat, dia apa? Dia dan pasukannya akan keluar dan akan melawan Dajjal karena kehabisan makanan dan minuman. Akhirnya Imam Mahdi dan pasukannya keluar. Lalu keluar pada waktu itu mau menghadapi subuh, ya, saat subuh, ya. Lalu Imam Mahdi dan pasukannya melihat ke atas langit, ternyata apa? Di sana turunnya 2 malaikat, yang mana 2 malaikat ini menghimpit seseorang, yaitu apa? Isa Al-Masih. Yang mana keimanan kaum muslimin Nabi Isa alaihissalam itu sekarang masih hidup, dan nanti di akhir zaman nanti akan turun. Kenapa? Karena hanya Isa lah yang bisa mengalahkan Dajjal. Selain Nabi tidak bisa. Maka apa? Maka Isa turun, akan tapi Isa turun bukan membawa agama baru. Akan tapi Nabi Isa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Isa turun dan akhirnya Nabi Isa dan Imam Mahdi sholat. Lalu setelah itu mereka memerangi Dajjal. Dan Dajjal tahu bahwasanya apa? Mereka dikejar oleh Isa dan Dajjal lari. Lari yaitu ke sebuah kota. Ke sebuah kota yaitu di negeri Israel. Kenapa? Karena orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu menunggu Dajjal. Jadi kalau orang Islam lagi menunggu Imam Mahdi, orang-orang Yahudi mereka lagi menunggu Dajjal, atau bahasa mereka Matius, yaitu Dajjal. Akhirnya Nabi Isa dan pasukannya tetap dia mengejar Dajjal, dan akhirnya Dajjal terbunuh dan semua pasukannya. Pasukan Dajjal lari. Dan semua ketika pasukan Dajjal ini sembunyi, semua tempat akan memberitahukan persembunyian mereka. Ketika mereka sembunyi di batu, maka batu itu berbicara. Ketika mereka sembunyi di pohon, maka pohon akan berbicara. Hanya satu pohon yang tidak bisa berbicara. Artinya yang akan menyembunyikan mereka, yaitu pohon Gorgot. Jadi pohon Gorgot inilah yang sekarang orang-orang Yahudi lagi nanam. Kenapa? Karena pohon inilah yang akan menyembunyikan mereka nanti. Akan tapi Nabi Isa dan pasukannya bisa memerangi Dajjal dan pasukannya. Akhirnya Nabi Isa dan Imam Mahdi setelah itu hidup dalam keadaan tenang, hidup dalam keadaan aman. Bahkan apa? Bahkan diceritakan kehidupan yang sangat aman, damai adalah kehidupan saat turunnya Nabi Isa alaihissalam. Akan tapi ini tidak lama. Imam Mahdi hanya 7 tahun hidup, lalu beliau meninggal. Selang beberapa tahun maka terdengarlah, ya, muncullah yaitu tanda yang ketiga, yaitu runtuhnya benteng, yang mana benteng itu dibangun oleh Zulkarnain. Yaitu di dalam benteng itu ada makhluk yang sangat keji, ya. Makhluk yang sangat ganas. Kenapa? Karena mereka memakan semua manusia. Mau kafir ataupun Islam, mereka akan memakannya, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Maka Ya'juj dan Ma'juj ini adalah
dikisahkan bahwa dia dari jenis manusia. Akan tapi dia adalah manusia primitif yang sekarang dia ada di dalam temboknya, yaitu Dzulkarnain yang sangat kuat dan nanti akan hancur dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka muncullah Ya'juj dan Ma'juj ini, yang mana Ya'juj dan Ma'juj ini perbandingan dengan manusia, satu manusia bandingnya 999 Ya'juj Ma'juj. Artinya apa? Sangat banyak. Ya. Sangat banyaknya Ya'juj dan Ma'juj. Artinya apa? Manusia tatkala bertemu dengan Ya'juj Ma'juj dimakan. Ya. Akhirnya Isa pun tidak bisa melawannya. Ya. Isa bersembunyi lagi di Gunung Thur tadi. Ya. Yang pertama apa? Yang diisi oleh Al-Masih. Yang diisi oleh Imam Al-Mahdi. Maka Nabi Isa nggak bisa melawan Ya'juj dan Ma'juj. Kenapa? Karena Ya'juj dan Ma'juj ini adalah makhluk yang kuat dan banyak. Semua dimakan. Ya, semua dimakan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Dan kematian Ya'juj dan Ma'juj ini adalah kalau mati satu maka mati semuanya. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya memasukkan ke dalam tengkuknya, yaitu ulat. Ya, ulat masuk lalu dia menggerogoti masuk ke dalam, akhirnya dia mati dan mati semuanya. Ya, jadi jutaan Ya'juj Ma'juj mati dan Nabi Isa alaihissalam turun. Kenapa? Karena tahu Ya'juj dan Ma'juj sudah mati. Maka kehidupan seperti biasa. Akhirnya Nabi Isa pun meninggal. Dan pada saat itu manusia setelah ditinggalkan oleh Al-Mahdi dan Isa Al-Masih, kehidupan kembali ke semula. Artinya banyak kaum muslimin yang durhaka lagi. Banyak kaum muslimin yang melakukan maksiat lagi. Dan pada saat itu ya, pada saat itu manusia biasa seperti biasa melakukan aktivitas. Ya, pada suatu hari manusia ya, pada suatu subuh ya, kaum muslimin ya ke masjid melakukan sholat subuh seperti biasa. Akan tetapi saat matahari itu muncul, matahari enggak muncul. Ya. Jam 5, jam 6, jam 7 sampai jam 12 enggak muncul. Saat matahari yang harusnya terbenam malah muncul. Artinya apa? Jam 6 sore matahari malah terbit. Maka inilah yang disebut apa? Yang disebut dengan tanda, yaitu matahari muncul dari arah barat. Ya. Dan kejadian ini hanya sehari. Kejadian ini hanya sehari dan enggak langsung kiamat. Ya. Sehari lalu muncullah binatang, yaitu dabbah, ya. Muncul binatang dan binatang ini ya menyetempel semua makhluk yang ada di muka bumi ini, manusia semuanya. Ya. Setelah itu munculnya yaitu dukhan, ya. Dan kaum muslimin yang beriman meninggal kalau apa? Kalau menghisap ya, dukhan tersebut. Akan tapi orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang munafik, ya, orang Islam akan tapi tidak taat, mereka enggak meninggal. Ya, orang-orang Islam yang taat akan meninggal tatkala apa? Tatkala menghisap dukhan tersebut. Kenapa? Karena inilah ya saat-saat dekatnya hari kiamat. Maka setelah itu ya, setelah orang-orang yang taat itu meninggal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan api. Ya, yang mana api ini akan
membakar semua kecuali manusia. Manusia nggak terbakar sama api itu. Semua, ya, rumah, semua yang terkena api ini akan terbakar kecuali manusia. Dan manusia pada saat itu dikumpulkan, yaitu di Syam. Maka disinilah terjadi apa? Terjadinya hari kiamat, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Manusia apa? Saat itu mereka sangat panik. Ya, kenapa? Karena terjadinya kiamat, yaitu yang sangat dahsyat. Yang mana manusia saat itu, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengibaratkan yauma yakunun nasu kal farasil mabthuth. Manusia pada saat itu ibarat apa? Ibarat yaitu kupu-kupu, ya, yang berterbangan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memisalkan wa takunul jibalu kal aihnil manfuth. Gunung yang begitu besar, maka kal aihnil manfuth, seperti apa? Seperti kapas, ya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu, maka barang siapa yang thaqulat, berat timbangan amal kebaikannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia dalam keadaan kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amma man khaffat, dan barang siapa yang khaffat, yaitu ringan amal-amal kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka dia akan dimasukkan ke dalam hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apakah hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Maka inilah rentetan kiamat yang mana setelah munculnya Imam Al-Mahdi maka akan dekat dengan hari kiamat ini. Maka beriman kepada hari kiamat adalah salah satu yang wajib bagi kaum muslimin. Kenapa? Karena hari kiamat ini adalah hari yang pasti akan terjadi. Kiamat adalah hari yang mana berakhirnya dunia ini. Kemudian termasuk di sini beriman kepada hari kiamat, maka setelah dunia ini hancur, maka termasuk iman kita kepada hari kiamat adalah al-imanu bil ba'tsi, yaitu iman terhadap hari kebangkitan nanti. Artinya apa? Kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai yang terakhir akan dibangkitkan. Dan di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan manusia, yaitu disebut dengan yaumul ba'tsi. Wa huwa ihya'ul mauta hina yunfakhu fi suri an-nafkhatu atsaniyah, yaitu ketika tiupan yang kedua. Tiupan yang pertama dan yang kedua jaraknya adalah 40. Dan di situ Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan apakah 40 hari apa 40 bulan. Akan tetapi apa? Jarak antara tiap tiupan itu 40. Tiupan yang pertama semua makhluk akan hancur. Maka di sanalah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang hanya mengatakan Malik Yaumiddin, raja. Ya, raja, yaitu hari kiamat. Tidak ada makhluk pada saat itu yang bisa hidup kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yunfakhu fi suri an-nafkhatu atsaniyah fayaqumun nasu bi rabbil alamin, maka manusia akan apa? Akan bermunculan semuanya, ya, hufatan ghaira muntailin. Manusia akan bangkit dalam keadaan tidak bersendal.
uratan ghaira mustatirin. Manusia tanpa apa? Tanpa memakai baju. Ya, ghurlan ghaira muhtatinin, yaitu tanpa berkhitan. Manusia nanti tanpa bersendal, tanpa memakai baju dan tanpa berkhitan. Ya. Lalu kenapa Aisyah pada saat itu ya menanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perihal apa? Manusia, laki-laki, perempuan saat itu apa? Dalam keadaan telanjang, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan pada hari itu hari yang sangat manusia mengkhawatirkan, ya, yang sangat mengkhawatirkan. Artinya apa? Tidak memikirkan lagi apa? Tidak memikirkan lagi pada saat itu apakah ya kita memakai baju atau tidak. Ini yang pertama. Yang kedua adalah jelas ya, nanti di yaumil akhir itu beda hukum ya. Kalau kita di dunia sekarang jelas ada hukum. Hukum apa? Hukum aurat. Nanti di akhirat nggak ada hukum. Artinya apa? Ya melihat aurat itu ya nggak ada hukum ya, nggak ada apa? Nggak ada dosa. Ya, maka apa? Maka manusia pada saat itu nanti akan dibangkitkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kama badana awwala khalqin nu'iduhu. Maka kami akan apa? Kami akan mengembalikan ya manusia ini apa? Kama badana. Yaitu apa? Seperti semula. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan kita dari apa? Keluar dari perut ibu kita ya, maka apa? Allah Subhanahu wa taala juga apa? Nu'iduhu, mampu untuk mengulanginya lagi. Kemudian wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Maka inilah janji Allah Subhanahu wa taala, inna kunna fa'ilin, dan kamilah yang akan mengerjakannya. Maka beriman kepada yaumul ba'tsi, yaitu hari kebangkitan nanti, sabitun. Ini merupakan apa? Sabit, pasti, ya. Pasti dalla alaihi alkitabu wa sunnah wa ijma'ul muslimin. Maka apa? Ini ada dalil dari apa? Dari Al-Qur'an, sunnah dan ijma' kaum muslimin. Di antara dalil adanya yaumul ba'tsi adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 15 sampai 16. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun." Kemudian engkau pada saat itu apa? Akan menjadi mayit. Akan menjadi mayat. Ya, "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian kalian pada saat itu nanti akan dibangkitkan. Ini salah satu keimanan kaum muslimin terhadap hari kiamat, yaitu mengimani yaumul ba'tsi dalam keadaan tidak berkhitan, tidak bersendal, dan tidak memakai baju. Kemudian yang kedua, di antara keimanan kita terhadap hari akhir adalah al-imanu bil hisabi wal jaza, yaitu beriman terhadap hari hisab wal jaza, yaitu hari pembalasan nanti. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tabau al mawazinu al qista, maka akan disimpan ya, yaitu apa? Timbangan-timbangan yang adil. Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan menimbang ya dengan timbangan yang adil li yaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a. Tidak ada satu jiwa pun yang akan didolimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Semua perkara akan ditimbang dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun perbuatan kita, baik perbuatan amal kebaikan atau amal keburukan, maka akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan timbangan al-qista, timbangan yang sangat adil.
Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbuat dolim sedikit pun. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Jadi kalau sekecil apapun, ya, khardal itu apa? Jenis timbangan yang sangat kecil. Ya, kita apa? Sering mengartikan biji sawi. Ya, walaupun apa? Walaupun ada apa? Zat yang lebih kecil daripada apa? Biji sawi ini. Artinya apa? Walaupun seseorang melakukan amalan, ya, sebesar biji yang sangat kecil, maka ataina biha, kami akan mendatangkannya, artinya akan membalasnya. Ya, wa kafa bina hasibin, maka cukuplah kami yang apa? Yang menghisabnya, Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keimanan kita yang kedua terhadap hari kiamat, yaitu al-imanu bil hisabi wal jazai, beriman terhadap hari hisab dan hari al jaza, yaitu pembalasan. Kemudian yang ketiga di antara keimanan kita terhadap hari akhir adalah al imanu bil jannati wan nari. Kita mengimani bahwasanya nanti ada al jannah, ada surga, wan nari, dan neraka. Wa annahuma al-malu al-abadiyu lil khalqi, maka keduanya ini, surga dan neraka, adalah al-malu, tempat yang abadi, ya, tempat yang abadi, lil khalqi, untuk makhluk. Fal jannatu darun na'im, surga itu adalah tempat kenikmatan, allati a'addaha Allahu ta'ala lil mu'minina al-muttaqin, yaitu yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan buat orang-orang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu bima aujaballahu alaihim al-imana bih, yang mana apa? Yang mana mereka orang-orang beriman yang melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kenikmatan surga min anwa'in na'im ma la ainun ra'at, belum pernah, ya, mata ini melihatnya, ya. Belum pernah mata ini melihat keindahan surga, yaitu di dunia ini. Wala udunun sami'at, dan belum pernah telinga ini mendengarnya. Wala khatara ala qalbi basharin, dan belum apa? Terbesit, ya. Tidak terbesit keindahan kenikmatan surga itu dalam hati manusia. Maka inilah, ya, inilah tempat untuk orang-orang yang bertakwa. Maka kita kaum muslimin, ya, di dunia ini, ya, dunia adalah tempatnya ujian. Dunia adalah tempatnya untuk berusaha. Maka tatkala kita di dunia ini adanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita tidak nyaman, maka ini adalah hal yang lumrah. Kenapa? Karena tempat kita adalah nanti di surga tentunya. Maka apa? Maka surga adalah tempat bagi orang-orang yang beriman. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah sebaik-baiknya manusia. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Yang mana apa? Balasannya adalah jannatu adnin, yaitu surga Aden, tajri min tahtihal anhar, yang mana apa? Mengalir di bawahnya, yaitu sungai-sungai, khalidina fiha abada. Dan ingat, kehidupan di akhirat itu tidak bisa dikiaskan dengan kehidupan di dunia. Artinya di sana dalam sebuah hadis dikatakan sungai di surga itu tidak seperti sungai di dunia, ya. Sungai dunia apa?
dia ada tempatnya. Kalau di sana apa? Tidak tempatnya. Ya, akan tetapi apa? Akan tetapi tidak membuat banjir, ya. Dan ini tidak bisa kita kiaskan dengan negeri dunia ini. Maka inilah ya iman kita kepada hari kiamat, yaitu kita mengimani bahwasanya kiamat itu akan datang dan kita bersiap-siap, yaitu beramal soleh dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian kajian kita pada malam hari ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.